Oke, kembali lagi di channel Fikir Matesis. Di sini akan ngelanjut dari soal Sensu yang 2016 ya. Ini nomor 4. Nah, ketika log 3 X kurang 3 dikurang log 9 X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan berapa? Oke, nah yang harus kita lakukan pertama di sini adalah karena di sini ya, di sini dia kurang dan di sini sama dengan 0, maka kita bisa pindahkan aja nih biar jadi log 3x kurang 3 sama dengan log 9x kurang 1, oke? Kurang 3 sama dengan, ya, benar ruas jadinya log 9x kurang 1. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya ya, ini kenapa nih 3, 9 yang di bawah ini apa gitu ya. Ini basisnya. Jadi 3 dan 9 ini adalah basisnya. Kalau di Indonesia penulisannya itu ada di atas ya, macam pangkat tapi di belakang gitu ya. Nah, ini sama aja dengan log 3x kurang 3 gitu ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini supaya kita bisa ngambil nih yang ada di dalam kurungnya aja gitu ya. Supaya kita bisa nyari X-nya aja gitu. Dengan ngambil X kurang 3 dan X kurang 1. Basisnya ini harus kita samakan. Nah, kebetulan 9 ini adalah 3 pangkat 2. Jadi kita bisa jadikan seperti ini ya. Log 3 X kurang 3 sama dengan log 3 pangkat 2 X kurang 1. Nah, sesuai dengan sifat logaritma, ya, kalau misalnya nih ada A pangkat N log B gitu ya, ini sama dengan 1 per N log B. Oke? 1 per N A log B. Nah, jadi di sini akan jadi setengah dia. Setengah dia keluar jadi satuan sendiri. Nah, di sini lanjut log 3 X kurang 3 sama dengan 1 per 2 dikali dengan log yang basisnya 3 dari X kurang 1. Nah, kalau udah kayak gini, jadi gimana dong? Di sini ada setengah, terus ada log 3-nya gitu. Sedangkan kita kan butuh cuma log 3-nya aja biar kita ngambil X kurang 3 dan X kurang 1 karena basisnya udah sama gitu ya. Berarti setengah ini mau gak mau kita harus masukin ke perpangkatannya yang ini. Lah maksudnya gimana? Nah, salah satu sifat logaritma juga seperti ini ya. Di A log B pangkat N itu sama dengan N kali A log B. Berarti kalau misalnya di sini setengah ya, misalnya 1 per 2 log 3x kurang 1, kita bisa jadikan log 3x kurang 1 pangkat setengah. Pangkat setengah itu apa? Itu akar ya, jadi log 3 akar x kurang 1. Oke? Nah, jadi kita bisa membentuk persamaannya jadi seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Jadi log 3x kurang 3 sama dengan logaritma 3 akar x kurang 1. Nah, setelah seperti ini, karena basisnya udah sama, sudah sama, jadi kita tinggalkan x kurang 3 dan akar x kurang 1 aja gitu ya. Nah, setelah ini kita kuadratin maksud saya. Kita kuadratin. Nah, x kurang 3 kuadrat itu jadinya x kuadrat minus 6x plus 9 sama dengan jadi ini x kurang 1 gitu ya. Akar yang udah dikuadratin gitu. Nah, pindah ruas. Jadinya x kuadrat minus 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa nyari x-nya nih, akar-akar dari persamaan ini. Kita faktorkan jadi apa? X kurang 5, X kurang 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat akar-akarnya yaitu X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Nah,
Kalau misalnya sudah sampai sini, kita cek lagi nih, kita cek lagi. Di sini logaritma punya persyaratan. Apa persyaratannya? Yaitu ya, ini persyaratannya. Yang ada di sini x kurang 3 ini dia itu harus lebih besar dari 0. Jadi x lebih besar dari 3. Dan di sini juga x harus lebih besar dari x kurang 1 harus lebih besar dari 0 dan x harus lebih besar dari 1. Jadi karena di sini ada x lebih besar dari 1 dan x lebih besar dari 3, kita ambil irisannya ya. Ini 1, ini 3 gitu ya. Jadi irisannya adalah x lebih besar dari 3. Nah, x yang lebih besar dari 3 di sini ada yang mana nih? Yang mana satu nih? Ada x1 sama dengan 5, ada x2 sama dengan 2. Nah, yang lebih besar dari 3 adalah x1 yaitu sama dengan 5. Kalau yang x2 itu kurang dari 3. Jadi ini kita nggak pakai. Jadi jawabannya adalah 5. Oke. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 5. Ketika AB sama dengan X tambah 2, BC sama dengan X, AC sama dengan X kurang 2, jika AB sama dengan X tambah 2, BC sama dengan X, AC sama dengan X kurang 2, sudut C sama dengan 120 derajat dengan segitiga ABC ya, maka X sama dengan Oke, kita gambar dulu ya segitiganya. Anggapnya segitiganya seperti ini. Oke, di sini ada A ya, ada di sini ada B, di sini ada C. AB itu X tambah 2. BC itu X ya, dan AC sama dengan X kurang 2. Di sudut C ada 120 derajat. Nah, dari informasi seperti ini, gimana nih kita mau cari X-nya? Yaitu memakai rumus cosinus. Oke. Yaitu yang seperti ini. Ada A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya, dikurang dengan 2 kali A kali B. Oh, karena di sini yang dicari A berarti 2 kali B kali C cos alfa ya. Nah, jadi gini ini cari gitu. Karena di sini yang diketahui adalah sudut yang C ya. Berarti yang di posisi ini adalah X tambah 2. Dia itu kalau misalnya sudut yang ini diketahui berarti yang dicari yang di depan nih. Kalau misalnya ya yang kanan dan kirinya ini ada gitu. Oke, berarti di sini kita tulis X tambah 2 kuadrat sama dengan terserah sih mau X atau X kurang 2 ya. Jadi kita tulis di sini X kuadrat aja. Terus ditambah X kurang 2 kuadrat ya. Dikurang 2 kali X kurang 2 cos 120 derajat. Nah, cos 120 derajat itu berapa? Oke, kita cari dulu. Cos 120 derajat itu sama dengan ya cos 180 dikurang 120 sama dengan cos 60 derajat. Tapi karena dia 120 ini adalah kuadran 2 ya. Jadi seharusnya minus. Berarti di sini minus. Oke. Jadi dia minus cos 60 derajat. Minus cos 60 derajat itu adalah minus setengah. Oke, berarti di sini kita tulis nih. Minus setengah. Oke. Minus setengah. Nah, X tambah 2 kuadrat itu X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ya. Sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ya. Biar lebih jelas deh. Oke, dikurang. Nah, di sini. Di sini ada 2. Ada 2 dibagi dengan 2. Berarti kita bisa coret. Minus kali minus jadinya plus ya. Berarti di sini plus. X kali X itu X kuadrat dikali dengan minus 2 berarti minus 2X. Oke. Di sini kita dapat yang ruas kirinya masih X kuadrat tambah 4X tambah 4. Nah, ruas kanan ini kita tambah yang X kuadratnya jadi 3X kuadrat. Minus 4X dikurang 2X jadinya minus 6X ya. Ditambah 4. Nah, kita pindah ruaskan semuanya jadi berapa nih? Saya pindah ruaskan ke kanan ya. Jadinya 2X kuadrat ya.
terus minus 10x ya, dikurang 4 dikurang 4 jadinya 0, berarti sama 0. Oke. Nah, x-nya di sini kita bisa faktorkan, jadi di sini 2 ya, di sini 2. Terus ya x gitu ya, x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini bisa jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 5 ya. Nah, kalau misalnya x sama dengan 0 ya, kita masukkan ke salah satu panjangnya. Contohnya nih AC, berarti kan 0 dikurang 2 tuh, sama dengan minus 2. Nah, ada nggak panjangnya minus 2? Nggak ada ya. Dengan kata lain, x sama dengan 0 ini nggak masuk akal. Dia tidak masuk ke perhitungan kita. Berarti yang masuk akal adalah x sama dengan 5. Jika kita masukin ke AB, dia jadinya 7. Kita masukin ke BC jadinya 5. Kita masukin ke AC, dia jadi 3. Ya, ada gitu panjangnya. Kalau misalnya kita masukin yang x sama dengan 0, nggak mungkin dong. Nggak mungkin juga panjang suatu panjang ada yang 0 gitu ya. Kalau gitu nggak bakal terbentuk segitiga gitu ya. Jadi jawabannya adalah x sama dengan 5. Oke. Oke, kita lanjut nomor 6. Nah, 4 digit angka terbuat dengan menggunakan digit-digit ini. Ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang mana setiap digit itu berbeda. Berarti setiap digitnya nanti ya di 4 digit itu berbeda gitu. Nggak boleh ada yang sama. Pertanyaan yang pertama yaitu ada berapa banyak 4 digit angka yang ada gitu ya. Nah, yang kedua itu ada berapa banyak 4 digit angka yang ganjil gitu ya. Ada berapa banyak 4 digit angka yang ganjil yang terbentuk gitu ya. Oke. Jadi di sini kita punya ada apa aja? 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Yang akan kita masukkan ke dalam 4 digit ya. Jadi kita bikin kotak aja nih yang isinya 4 kolom. Oke, kita fill the blank ya, fill the spot gitu ya. Nah, di sini dia bilang harus berbeda, different. Jadi kalau misalnya di sini udah ada 0 gitu ya, nggak mungkin di sini ada 0 lagi gitu, nggak boleh. Oke, sekarang kita jawab yang how many 4-digit numbers are there. Oke, di sini kita fokus kepada 4 digit. Ya, 4 digit ini apakah kalau misalnya kita letak 0 di sini, di angka ribuan, di digit ribuan ini, apakah dia termasuk 4 digit? Enggak dong ya. Berarti ini di sini bukan 5 dia. Yang possible buat masuk ke angka yang di sini bukan 5, tapi adalah 4 ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena nggak mungkin di sini ada angka 0. Misalnya nih, ya, 0, 1, 3, 4. Apakah dia 4 digit? Enggak, karena 0 ini kan ya udah gitu. Ini mah 3 digit jadinya gitu. Oke. Bukan ribuan, itu malah jadi ratusan. Berarti di sini yang berkemungkinan ada adalah yang berkemungkinan masuk di sini yang antri adalah 4 digit. 4 angka maksudnya, yaitu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Seandainya kita milih 2 gitu ya. Kita milih angka 2 buat ditaruh di sini. Oke, angka 2. Sehingga kotak yang selanjutnya, kolom yang selanjutnya, kira-kira akan diisi apa aja? Yang pertama, angka 0, ya enggak? Angka 0, angka 1, angka 3, dan angka 4. Angka 2 boleh enggak? Enggak boleh ya, karena dia sudah mengisi kolom yang pertama. Jadi angka 2 enggak boleh. Oke. Nah, berarti di sini ada berapa angka? Ada 4 angka. Jadi 4 ya di sini, kolom kedua. Nah, selanjutnya akan terambil 1 terus nih. Berarti misalnya angka 3 di sini. Jadi sisa 3 gitu ya. Yaitu ada 0, 1, 4. Nah, kalau misalnya kita ambil angka 0 gitu ya. Sisa 2 gitu. Sisa 2 yaitu 1 dan 4 yang berkemungkinan mengisi di kolom keempat. Nah, jadi berapa banyak cara untuk membuat 4 digit dengan digit yang berbeda ini ya. Yang normal gitu ya. Yaitu ada 4 kali 4 kali 3 kali 2. Ya berapa?
16 dikali kali 2 dulu deh, gampang. Kali 2 itu 32, dikali dengan 3 itu jadi 96. Oke, jadi ini jawabannya 96. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua ini disuruhnya arus yang ganjil. Nah, yang ganjil itu terpusatnya, fokusnya itu kemana? Kesatuan ya. Nah, jadi kita tentuin dulu nih yang mana yang berpengaruh gitu. Yaitu 1 dan 3 yang membuat dia jadi bilangan ganjil gitu ya. Nah, yang berkemungkinan di satuan ini hanyalah 1 dan 3 gitu. Karena dia bilangan ganjil gitu ya. Berarti di sini ada 2 kemungkinan. Oke, setelah kita fokus ke yang satuan, kita fokus lagi ke yang posisi di ribuan, yang ini digit pertama ini. Oke. Nah, di sini seandainya kita milih angka 1 gitu ya, masih ada tersisa ada sisa berapa nih? Ada sisa 4 angka yaitu 0, 2, 3, 4. Nah, apakah kita tulis 4 angka di sini? Enggak ya. Ini kan udah dipakai ya? Enggak ya. Kenapa? Karena 0 kan nggak bisa kita pakai di angka ribuan gitu. Balik lagi ke sini gitu ya. Nggak mungkin di angka 0 dipakai di ribuan kalau misalnya ditanyanya 4 digit gitu. Jadi, yang tersedia di sini yang berkemungkinan hanyalah 2, 3, dan 4. Berarti ada 3 angka yang berkemungkinan masuk di kolom yang pertama ini gitu. Oke, kita lanjut ke kolom yang kedua. Seandainya kita milih angka 2 gitu ya. Sisa ada berapa angka? Ada 3 angka ya. Yaitu ada 0, 3, dan 4. Berarti yang berkemungkinan adalah hanya 2. Lalu dikurang 1 lagi misalnya kita ambil angka 0 gitu ya. Sisa 3 dan 4 gitu ya. Berarti untuk kolom ketiga yang berkemungkinan ada 2 angka. Oke. Jadi banyaknya cara ya. 4 digit yang kita tentukan dengan digit yang berbeda-beda tapi berangka ganjil adalah 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini 3 kali 8 sama dengan 20. Kenapa? Oh, salah. Bukan 2 ini ya. Ini 3. Sorry. Ini 3. Oke, sorry. Karena ada 3 angka nih, ada 0, ada 3, ada 4. Maaf. Jadi di sini ada 3. Oke, berarti 9 dikali 4. Ya, 9 dikali 4 sama dengan 36. Oke. Untuk part 2 ini 3 soal aja dulu ya. Lanjut sampai 6 dulu. Nanti mungkin ada 4 part, jadi ya udah masing-masing 3 soal kayaknya. Oke, sekian dulu sampai sini. Kalau misalnya ada kawan-kawan mau mensupport channel ini, bisa ke link di deskripsi ya, yang traktir.id ya. Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.